Menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Oma dan Opa, Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi menasihati kita. Setiap hari kita merayakan Ekaristi Kudus. Firman Tuhan yang kita dengar juga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita santap setiap saat. Ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, itu harus menjadi kekuatan ilahi yang membersihkan ragi yang lama di dalam hati dan hidup kita. Hal-hal yang lama, dosa-dosa lama, keinginan-keinginan duniawi, dan juga perbuatan-perbuatan duniawi yang mengurung kita sehingga kita tidak berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Dan salah satu ragi lama yang mau ditekankan Paulus kepada kita, yakni yang disempurnakan Yesus dalam Injil tadi. Seringkali kita merasa diri paling benar dan kemudian berusaha untuk menghakimi sesama tanpa alasan yang jelas, tanpa berpedoman pada firman dan kasih Tuhan. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini, Tuhan meminta kita membersihkan semua ragi lama di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dan membiarkan diri dan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, Roh yang selalu memperbaharui hati dan hidup kita.